Oh, tuh. Ada konsen terlebih dahulu untuk kita bisa recording. Saya izin untuk sharing screen terlebih dahulu. Oke, please cek suara dan layar saya terlihat. Ada yang bisa konfirmasi? Aman? Aman. Oke, mantap. Aman. Oke, di hari spesial kali ini di MPS kita, kita kedatangan bintang besar, gitu ya, untuk ngebahas terkait dengan implementasi COVID. Jadi kita datangnya pakarnya langsung. Oke, jadi di sesi hari ini kita kedatangan Prof. Eko Indrajit, Prof. Ricardus Eko Indrajit. Pertanyaannya bukan kalian perlu saya perkenalkan Prof. Eko Indrajit, gitu ya. Tapi ada nggak dari kalian yang teman-teman member nggak tahu Prof. Eko? Kalau nggak tahu, kalian terlalu sih benar-benar, gitu ya. Jadi di sesi hari ini start dari jam 1 sampai dengan di akhir sesi kita perkiraan jam 3, tapi jam 3 itu udah wrap up semuanya ya. Kita akan mendengarkan sharing beliau terkait dengan implementasi COVID. Nah, saya akan sharing sedikit terkait dengan tata tertib di dalam sesi MTS kali ini, gitu ya. Jadi, please ensure teman-teman terkoneksi dengan jaringan internet yang oke, gitu ya. Jangan sampai sesi ini terlewat karena koneksi jaringan kalian nggak terlalu oke. Ini materinya mahal. Terus kemudian user, ya, username, identitas kalian, tolong untuk identitas nama yang gampang dikenali, gitu ya. Karena sesi ini terbatas untuk member, jadi tim office yang melakukan verifikasi juga perlu tahu bahwa yang login itu benar-benar nama yang gampang dikenali. Termasuk juga nanti untuk sesi quiz, gitu ya. Sesi quiz diharapkan menggunakan nama yang bisa dikenali untuk dapat diproses lebih oke lah, gitu ya. Terus monggo teman-teman untuk menampilkan video identitas diri, gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, gitu ya, dapat ditampilkan di kolom chat, gitu ya, untuk nanti kita bahas di sesi question and answer. Terus kemudian tentunya kita akan ada e-certificate, teman-teman member pasti perlu mempertanggungjawabkan CPI, gitu kan ya, melaporkan CPI. Jadi kita akan mengeluarkan itu H+7 hari kerja, gitu ya. Teman-teman nanti untuk klaim CPI bisa langsung akses ke portal ISAKA-nya masing-masing, gitu ya, di My ISAKA, diperkirakan H+7 sudah ada di sana. Dan juga kita juga sesi ini akan diupload di YouTube. Jadi kalau misalkan teman-teman wah ketinggalan nih materinya, gitu ya, teman-teman akses di YouTube, diperkirakan H+7 juga sudah ada di sana, gitu ya. Terus kemudian sesi quiz, kita nanti akan pakai platformnya Quizizz. Teman-teman juga akan bisa join tata caranya dan lain-lain nanti ada di pada saat sesi quiznya. Oke, sedikit perkenalan Prof. Eko. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang, Pak Riki. Suaranya seger banget. Prof, saya izin Segar. memperkenalkan Prof. Eko terlebih dahulu ya. Yo. Nih, Prof. Eko sekarang ini sedang bertindak selaku rektor di Universitas Pradita. Beliau juga guru besar, gitu ya, bidang komputer di Perbanas Institute. Sebelumnya Prof. Eko pernah menjadi staf khusus nih Menpora di tahun 2013 dan 2014. Selebihnya teman-teman bisa lihat di sini, it's so impressive. Ngelihat dari riwayat pendidikannya beliau, gitu ya. Beliau lulusan ITS yang kemudian melanjutkan ke Harvard University. Beliau juga mendapatkan gelar Master Information Technology di SGU dan juga mengambil master di beberapa tempat yang lain, gitu ya. Mendapatkan doktor di Business Administration di University of the City
in Manila. Dan juga, Prof, ini banyak banget sih, Prof. Saya mau bacain juga bingung, Prof. Itu bukan studi dokter, udah selesai yang di atas. Oh, udah selesai. Itu udah selesai itu. Malah yang satu lagi ya, Dok ya. Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kalau penghargaannya prestasi kepemimpinan di bidang keamanan informasi Asia Pasifik dari ISC Square ya, Prof ya. Lifetime Achievement Award Dirjen Kominfo. Selebihnya teman-teman akan bisa menjadikan beliau sebagai role model. Saya izin untuk pengumuman yang lain terlebih dahulu ya, Dok. Prof. Silakan, saya ikut. Oke, teman-teman, saya sedikit mau ngupdate untuk beberapa materi-materi dari ISAKA, gitu ya. Kalau teman-teman selaku member pasti juga punya akses terhadap jurnal, gitu ya. Stay tune untuk jurnal-jurnal terbaru yang ada di ISAKA, teman-teman bisa akses melalui isaka.org, gitu ya. ISAKA Jurnal sekarang mengeluarkan terkait dengan governance, cyber security, macam-macam lah. Jadi monggo hak akses tersebut kalian manfaatkan dengan maksimal, gitu ya. Terus kemudian nanti di tanggal 23 September kita akan ada sesi cloud security. Kita mendatangkan langsung dari Amazon Web Service, gitu ya, Pak Asa Saudale. Mungkin nih Om Nizar saya mau request untuk terbatas di acara-acaranya ISAKA, gitu ya. Atribut-atribut sepak bola di luar AC Milan untuk tidak dapat dipergunakan. Jadi ini atributnya Barca, tolong untuk tidak ditampilkan kembali. Oke, jangan lupa untuk hadir ya di acaranya Cloud Security-nya, MPS berikutnya. Kemudian coming soon in Oktober kita akan punya ISAKA 30 tahun. Secara konsep ini akan sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kalian pun juga akan enjoy. Gitu ya, kita sedang mantapkan bagaimana konsep acaranya untuk teman-teman member bisa menikmati. Community Day. Kalau teman-teman di tahun lalu ini kita punya acara Community Day gitu ya, melibatkan ISG dan lain-lain. Coming soon di bulan Oktober awal, saya lupa perkiraan tanggal 2 atau tanggal 3 Oktober kita akan punya Community Day, which is penyelenggaraan ini itu akan dilakukan secara serentak gitu ya di seluruh negara. ISAKA chapter melaksanakan Community Day dan acaranya pun beragam gitu ya. Kita akan menyelenggarakan ISG Summit. Seluruh akses resource-nya ISAKA Indonesia bisa diakses melalui QR code ini. Jadi monggo untuk dimaksimalkan. Gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk akses di media sosial kita. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Keep update semua kegiatan-kegiatan kita akan broadcast di sana. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya akan langsung serahkan waktu dan tempat kepada Prof. Eko untuk membawakan materinya. Monggo, dipersilakan Prof. Eko. Terima kasih Pak Ricci, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Salam sehat untuk Anda, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih undangannya untuk ISAKA, saya diberikan kesempatan untuk sharing. Saya hari ini WA-WAan sama anggota ISAKA lah, saya suruh sharing COVID ke yang semuanya udah pada jago, mau ngomong apa saya bilang. Jadi ya udah. Prof, gurunya, langsung dari gurunya kita. Mereka semuanya udah certified, cuma ngisi waktu aja kali ya. Oke, baiklah. Saya akan mulai sharing. Mudah-mudahan saya lebih senang banyak diskusi sebenarnya, tapi it's okay. Saya akan sharing mengenai my personal thought gitu ya, mengenai implementasi COVID, terutama bagaimana kita memanfaatkannya di Indonesia. Usia saya mengenal COVID lebih lama daripada usia pernikahan saya.
Karena waktu COVID-3 dibuat pertama kali ke Indonesia, saya bawa sama Pak Peter Ong itu dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat, saya tadi tanya sama panitia, ini apa masalahnya dengan implementation COVID, kan semua udah certified. Ternyata banyakannya itu dalam hal mengimplementasikan COVID, bingung harus mulai dari mana. Betul ya Pak Riji ya? Terus ada yang bilang, Betul. sulit meletakkannya dalam konteks strategi perusahaan. Ada di mana? Tidak yakin apakah benar cara menerapkannya. Terus kurangnya contoh real di lapangan yang dapat dipelajari. Saya usul Pak Ricci untuk teman-teman ya, di mana? Di ISAKA Jakarta. Saatnya kita tuh sharing-sharing pengalaman implementasi real gitu ya. Apa yang sudah dijalanin begitu. Karena kalau enggak kita nggak pernah punya case study gitu. Case study kita selalu dari luar yang mungkin kurang relevan dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau kita member bisa saling sharing apa yang terjadi, kita bisa saling sama-sama belajar. Nah, pengalaman saya mengatakan bahwa COVID itu versi berapapun saya tidak peduli, itu harus dipahami secara holistik dan komprehensif. Jika hanya dipelajari sepotong-sepotong, maka akan menimbulkan kebingungan dalam implementasikannya atau salah asumsi dan persepsi. Saya di masalah COVID-3 dan COVID-4 misalnya, itu banyak banget loh yang salah cara memakai perhitungan maturity-nya, tapi jadi jurnal itu. Dan sekarang itu jadi jurnal Indonesia, jadi kesalahannya menjadi domino efek. Saya yang pusing bener ini. Nah, karena sampai COVID-3 kan belum menggunakan framework yang baru di mana training harus certified, yang ngajar juga certified, tidak semua langganan kontrol objektifnya ISAKA begitu ya. Jadi mereka banyak terbawa oleh CMM-nya software engineering misalnya Pak Ricci. Gitu ya. Sehingga banyak hal-hal yang menurut saya jadinya salah, padahal itu statistik biasa sebenarnya. Jadi intinya adalah problem dari implementasi COVID di Indonesia itu karena kita memahami COVID tidak holistik, tidak komprehensif, tetapi sepotong-sepotong. Nah, jadi karena sepotong-sepotong itulah, maka banyak orang salah mengartikan. Sebagai contoh deh, berapa perusahaan yang semuanya disikat tuh 34, 34, 37 maupun 40 prosesnya itu. Karena goals cascading itu adanya di appendix 1, bener kan? Siapa yang lihat appendix 1? Ya kan? Main masuk aja ngelihat kerangka, oke kita implementasikan. Nggak lihat introduction-nya, tidak lihat filosofi bagaimana COVID dikembangkan. Dan di Indonesia bisa dimengerti karena kita dari SD itu tidak biasa diajak berpikir secara sistem. Level abstraksi IQ orang-orang Indonesia itu di bawah rata-rata. Karena sejak SD itu kita tidak biasa berpikir secara sistem. Kita lebih banyak induktif bukan deduktif. Jadi ketika ketemu COVID, TOGAF gitu ya. TOGAF lebih rumit lagi. TOGAF itu meta framework. Framework mengenai framework. Bayangin, mikirin framework aja pusing, ini framework mengenai framework. Nah, oleh karena itulah maka kebanyakan orang menjadi pusing dalam mengimplementasikan. Nah, dalam mencermati perkembangan COVID dari COVID-1 sampai COVID 2019 itu kalau kita lihat perjalanannya itu penuh dengan filosofi. Jadi misalnya, kalau semua dimulai dari IT audit di COVID-1, ya, kita kan tahu hasil audit itu adalah temuan. Hasil audit adalah temuan bahwa tidak ada kendali terhadap XYZ. Nah, karena di COVID-1 cuma ngomongin temuan, makanya COVID-2 isinya IT control. Karena kendalinya dikasih tahu, ya kan? Jadi naik tingkat tuh. Nah, begitu COVID-2 naik tingkat, orang mikir, kontrol dalam ilmu manajemen kan cuma satu bagian dari POAC. POAC. Nah, berarti harus ada lebih besar dari kontrol. Keluarlah manajemen. Karena kontrol bagian dari IT management, COVID-3 masuk. Ternyata IT management tidak cukup.
Ya, karena IT manajemen dapatnya dari mana? Diarahkannya oleh siapa? Disuruh oleh siapa? Artinya lebih luas lagi, IT governance masuk di versi 4. Di versi 4 IT governance masuk, orang mulai berpikir bahwa yang ribut-ribut ngomong alignment itu kan angkatan saya. Karena anak IPS sama IPA masih berantem zaman saya gitu ya. Anak sosial politik sama anak sains berantem gitu. Padahal mana ada bisnis sekarang itu yang tidak pakai IT, kan nggak mungkin. Jadi ngapain bedain antara bisnis dan IT? Alignment menjadi tidak relevan lagi. Tidak ada lagi yang namanya IT project, semua adalah bisnis project. Maka orang mulai berbicara IT embedded di dalam perusahaan. Keluarlah istilah governance of enterprise IT. Nah, mungkin rame-rame dibahas governance of enterprise IT. Kalau mengikuti bahasa Inggris, maka kata dasar awalnya pasti adalah governance. Governance apa? Governance of enterprise IT. Bedanya dengan IT governance, cuman ada kata enterprise di situ. Sehingga melambangkan bahwa itu embedded. Ternyata dibawa ke orang bahasa Inggris salah. Yang penting adalah bahwa itu tidak boleh terlepaskan dari enterprise governance. Dibaliklah GEIT itu menjadi EGIT, ya kan? Bahasa Inggrisnya itu adalah enterprise governance of IT. Jadi kalau kita melihat urutan itu, ini bukanlah saling mereplace, tetapi saling tumbuh. Jadi COVID itu tumbuh dalam perjalanannya. Sekarang kan orang bingung. Kalau orang nggak kenal COVID, Pak Rinci bingung. Kok mikirin COVID 2019? Sekarang kan 2021, ya nggak? Nah, makanya saya selalu mengatakan, lihatlah COVID sebagai sebuah living document. Sebagai sebuah living concept. Living framework. Supaya kita tahu bahwa ini semua adalah dokumen hidup. Yang akan selalu mengalami penyesuaian sesuai dengan kemajuan zaman. Dan mereka tidak saling meniadakan antara satu versi dengan versi yang lain, tetapi justru saling melengkapi. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian berikutnya. Kalau kita melihat baik-baik introduction to COVID atau kita baca buku mengenai sejarah COVID dan lain sebagainya, itu filosofi COVID, itu kok I-nya hilang satu jatuh ya. Filosofi COVID adalah don't use COVID in a mechanistic way. Kenapa? Karena sekarang COVID itu sudah menjadi an open agile framework yang bisa dipakai secara logik dan sistematik. Tapi tidak sama logik dan sistematik itu dengan mekanik, gitu ya. Nah, kayak saya kasih contoh sederhana aja. Apa sih kalau kita pakai peta cascading di COVID itu, kok ada P, ada S. What is primary, what is secondary? Feeling saya mengatakan, itu kan hasil penelitian. Ya kan? Dari semua good practices yang berhasil menerapkan berbagai ini tata kelola, berbagai proses, kan dilihat. Dari situ diambil cluster, mana yang signifikan dan positif contribution dari primary. Mungkin yang secondary adalah signifikan, ada hubungan positive relationship, tapi tidak sesignifikan yang P. Nah, artinya apa? Artinya itu semua adalah tawaran. COVID are not standard, it's good practices, the collection of good practices. Itulah bedanya mazhabnya ISO 38500 dan teman-temannya dengan mazhabnya good practices. Kalau good practices itu kan kumpulan dari praktek-praktek yang bagus. Silakan Anda pakai, silakan Anda tailor make. Tapi kalau ISO itu is a standard, is a minimum requirement. Jadi kalau ISO itu semua harus terpenuhi untuk ruang lingkup yang kita inginkan. Nah, disitulah perbedaan filosofi antara good practices dengan standard. Ya. Nah, menurut kami, berdasarkan pengalaman menggunakannya 20 tahunan lebih, cara memanfaatkan COVID di perusahaan itu urutannya 5 menurut saya. Saya akan coba sharingkan ke teman-teman sekalian apa 5 itu.
Pertama, kita perlu memahami sungguh-sungguh IT governance via COVID. Ini paling gampang. Karena dari berbagai dokumen yang ditawarkan itu ternyata bahasanya yang ada di COVID itu cukup bisa diterima oleh orang-orang bisnis. Level of strategicnya itu oke. Jadi mereka bisa memahami, tidak terlampau teknis. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mengerti apa itu IT governance dari kacamata COVID, barulah kita bisa merancang model IT governance yang kita inginkan. Ya, kalau kita sudah bisa merancang, baru kita implementasi. Jadi, walaupun judul kita hari ini adalah implementasi, saya nggak bisa jump langsung ke implementasi. Jadi, saya harus melalui 2 tahap yang dulu, pemahaman utuh, merancangnya, baru kita implement gitu. Kalau langsung jump to the implementation, kita akan bingung begitu. Setelah implementasi pun itu tidak selesai, karena setelah kita implementasikan, kita akan menjumpai banyak hal. Di situ kita perlu belajar dan memutakhirkan penggunaan kerangka COVID-nya. Tidak perlu harus menunggu COVID baru keluar. Kalau kita adalah seorang scholar, kalau kita adalah seorang pembelajar, ilmuwan, Anda bisa menggunakan COVID plus gitu ya dengan versi Anda masing-masing. Yang penting pemahaman utuhnya tidak salah. Nah, yang terakhir adalah lengkapi COVID dengan berbagai konsep relevan lainnya. Saya rasa COVID-5 itu sudah lebih bijaksana, sudah wise dibandingkan sebelumnya ya. Karena COVID-5 itu sudah berdamai dengan seluruh standard good practices yang lain. Ngapain sih kita saingan gitu kan ya? Orang sama semua, kalau COVID-4 memakai mapping, COVID-5 nggak usah mapping, yang bagus-bagus saya ambil. Saya jadikan itu sebagai good practices bersama. Collective of good practices. Tapi tentu saja, di luar standar-standar, di luar good practices yang dikenal, tetap ada juga good practices lain yang mungkin harus kita pelajari. COVID di bank misalnya. Orang bank itu kan punya Basel 3, Basel 2, Basel 4, dan Basel seterusnya. How can we cope with that issues? Atau mungkin di telekomunikasi ada. Bahkan di Indonesia di BUMN mungkin juga punya sendiri gitu ya. Jadi it's a living document. Don't use it in a mechanistic way, gitu ya. Yang penting Anda paham esensinya dan filosofinya. Nah, sekarang saya masuk dari langkah yang pertama, waktu memahami sungguh-sungguh IT governance via COVID. Nah, pemahaman utuhnya dulu, ya. Ini aja pasti rame kan orang yang benar tuh IT atau INT gitu kan ya. Udahlah nanti kita bahasnya di tempat yang lain. Karena COVID itu IT-nya bukan information technology kan? Information and related technology. Saya berapa kali mengadakan survei itu kebanyakan salahnya dari benernya orang-orang, Pak Ricci. Oke, whatever the name is, setiap organisasi pasti butuh governance. Ya, termasuk dalam hal memanfaatkan INT-nya. Mau namanya GEIT, mau namanya EGIT, mau namanya IT governance. Sementara kita lewatkan dulu itu, karena tadi sudah saya jelaskan filosofi perkembangannya. Tetapi pasti mereka membutuhkan governance itu. Apalagi harga IT juga tidak murah, providernya juga banyak, dan sekarang disrupsi di mana-mana berbasis IT. Jadi mereka pasti akan butuh tata kelola governance yang bagus terkait dengan IT karena hal tersebut. Tidak ada bisnis modern yang jalan tanpa IT, so the IT is the business. Jadi enterprise governance dengan IT governance sudah semakin blur, semakin tersamar hubungannya. Prinsip pertama adalah begitu, no question asked, everybody need it. Nah kemudian karena namanya sistem governance atau dalam buku COVID dikatakan governance system, karena namanya sistem pasti di dalamnya banyak komponen. Nah, komponen itulah yang harus kita mengerti apa saja, hubungannya seperti apa, keterkaitannya seperti apa. Nah, itulah komponen yang dimaksud. Jadi kita itu harus berpikir secara sistem. Ya, sama seperti manusia. Manusia hidup itu di dalamnya banyak subsistem. Ada subsistem peredaran darah,
ada subsistem pernafasan, ada subsistem reproduksi, ada subsistem tulang, subsistem otot, dan lain sebagainya. Semua harus bekerja dengan baik, baru bisa jalan manusia itu. Kedua, dulu itu tidak harus agile. Tapi sekarang sistemnya harus sistem yang dynamic, sistem yang berbasis kepada organisme. Kalau dulu orang ngomong sistem, yang dipikirkan adalah kayak rumah, kayak mobil, sistem yang statik. Tapi dengan fenomena VUCA belakangan ini, sistem yang dimaksud tadi adalah sistem yang harus hidup gitu ya. Makanya dikatakan kita harus melihat COVID sebagai sebuah living document. Karena kecepatan perubahan itu besar sekali. Ya kan? Saya bisa memahami bagaimana COVID-5 ke 2019 itu bisa cepat sekali berganti. Karena kita nggak sempat tiba-tiba kok ada revolusi 4.0, tiba-tiba ada Scrum, tiba-tiba ada DevOps, tiba-tiba ada apa namanya cloud orchestration dan lain sebagainya yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Kemudian semenjak COVID-5 itu dikatakan bahwa yes, we have to separate between governance and management. Seperti halnya dalam kepanitiaan kita memisahkan antara SC dan OC. Steering Committee dan Organizing Committee itu pasti terpisah. Karena kalau tidak ada, sistem itu tidak ada kendalinya juga, begitu istilahnya. Steering Committee lebih bertanggung jawab dalam konsep accountability, sementara Organizing Committee lebih bermain pada tahapan responsibility. Nah, yang paling menarik adalah yang terakhir, yang juga menciptakan keluarnya COVID 2019. Bahwa sistem yang kita bangun harus sesuai dengan postur dan karakteristik perusahaan. Nah, kan ada yang pakai COVID di UKM tuh. Wah, itu jadi aneh tuh kadang-kadang. Overkill gitu ya istilahnya. Ya, apa bedanya COVID di perusahaan pemerintah atau dengan di kementerian? Apa bedanya saya pakai di commercial corporation yang jumlah karyawannya 10.000 dengan yang jumlahnya cuma 100? Gimana COVID mau ditaruh di perguruan tinggi yang revenue modelnya itu cuma 2 kali pemasukan dalam setahun dan lain sebagainya? Jadi ternyata setiap perusahaan itu unik adanya. Sama seperti sekarang, ternyata tubuh kita ketika berhadapan dengan virus itu beda-beda gitu ya. Ada yang kena komorbid biasa-biasa aja, ada yang kena komorbid jadi fatal, ada yang pakai gejala, ada yang tidak pakai gejala. Karena kita beranggapan perusahaan seperti organisme tadi, maka pasti ketahanan mereka terhadap risiko, ketahanan mereka terhadap terhadap event-event yang tidak diinginkan itu beda-beda. Sehingga kita juga harus melihat dari postur dan karakteristik perusahaan yang berbeda. Ya. Nah, ini yang saya bilang pemahaman utuh ini harus kita lalui dulu. Ya. Dan berikutnya adalah kita tahu bahwa secara konseptual, COVID itu menggunakan pendekatan model konseptual. Karena model itu kan macam-macam ya. Ada model fisik, ya, ada model matematik, ya. Salah satu adalah model konseptual. Model konseptual itu kata orang-orang sekarang itu gampang apa? Semuanya digambarkan dengan bulkonah. Ya, Pak Riji ya. Bulat, kotak, panah. Nah, itu isinya. Orang yang tidak biasa berpikir secara modeling, dia nggak akan bisa mengartikan apa itu bulat, apa itu kotak, apa itu panah, apa itu titik-titik, apa itu feedback, mana tergantung mana, apa bedanya kotak yang ujungnya garis dengan yang ujungnya bulat. Nah, itu biasanya akan bingung kalau kita tidak terbiasa berpikir dengan model konseptual. Nah, yang kedua, karena sifatnya model konseptual, maka COVID itu dibuat secara terbuka dan fleksibel. Dan tadi saya katakan bahwa itu sudah dibuat dengan menyelaraskan dengan good practices atau standar lainnya
yang dikenal di masyarakat. Jadi yang dibutuhkan sekarang Pak Ricci adalah bukan implementer, bukan asesor. Ada lagi satu lagi yang menurut saya belum ada di ISAKA itu, yaitu arsitek. Bikin sendiri, khusus chapter Indonesia. Ayo kita bikin, kita kenalin ke dunia ya. Kalau implementer kan yang mengimplement, asesor yang mengakses. Arsiteknya siapa? Kalau Anda mau merancang sesuatu, unit and architect, gitu, governance architect. Gitu istilahnya. Ya, nggak apa-apa, di sana nggak ada, kita bikin sendiri, kita sumbangkan itu ya. Nah, karena yang saya ceritakan di depan tadi belum tentu ada di COVID itu kan. Tapi saya belajar dari COVID, hidup saya lama dengan COVID itu. Jadi kalau kita membutuhkan COVID architect, menurut saya, ya, di mana COVID architect nanti akan membutuhkan implementer, akan membutuhkan asesor, ya, akan membutuhkan yang lain-lain. Nah, dari sini saya masuk ke yang ke-9. Nah, ini yang menarik. Walaupun semua organisasi membutuhkan tata kelola IT, namun tidak semua organisasi siap dalam menerapkannya dengan baik. You know what I mean. Waduh Pak, kalau begitu jadi transparan nanti. Lah, emang namanya governance harus transparan gitu ya. Pak, nanti kalau diterapkan jadi ketahuan ini. Ya memang tujuannya itu kok. Lah kalau kita tahu governance kan emang singkatannya kan dari tarif. Transparency, responsibility, accountability, independence, fairness. Ya memang tujuannya itu. Nah, jadi saya usulkan satu lagi nih Pak Ricci. Iseng-iseng yuk kita bikin apa? IT governance readiness index. Gitu. Keren Ya kan? Mereka ready nggak menerapin IT governance? Jangan cuma ikut tren-trennya aja. Belum tentu ready kok, kadang-kadang begitu. Siap nggak? Ya, kalau sudah siap, baru kita kenalin IT governance. Nah, tapi pertanyaannya jangan yang rumit-rumit, yang sederhana-sederhana, begitu. Ya kan? Nah, coba contohnya lah sederhana, Pak Ricci. Masih banyak saya lihat di perusahaan itu, yang orang IT-nya tuh bangga, Pak Ricci. Bangganya begini, dia bilang, dari handphone saya ini, kalau saya tekan tombol ini, mati tuh semua internet seluruh Indonesia tuh, di cabang tuh. Bangga dia, Pak Ricci, bangga dia, ya kan? Loh, dari segi GRC bukannya itu the big risk, Pak. Kalau yang bersangkutan lagi moodnya jelek, selesai kita, Pak. Benar ya, Pak ya? Banget, Tom. Jadi kita, orang-orang kita bangga itu. Wah, sistem IT-nya hebat nih. Ya, saya bisa matiin dari sini. Mati deh semua seluruh cabang. Itu masih seperti itu. Apalagi yang memegang super user password misalnya. Ya kan? Nah, dari segi GRC itu kan a big risk, saudara-saudara sekalian. Itu ya. Ya, sama termasuk ketika Pak, saya 3 bulan lagi pindah ya. Oh, ya boleh, tapi selesai dulu proyeknya. Ya. Selama 3 bulan dia copy tuh yang di dalam ya kan, bukannya diganti kayak apa. Nah, itu banyak hal-hal yang semacam itu saudara-saudara sekalian yang terjadi. Makanya saya kalau tanya governance itu atau ngomongin security, pertanyaan saya selalu satu. How do you protect yourself from yourself? Nah, silakan dijawab. Bagaimana Anda bisa memprotek diri Anda dari diri Anda sendiri? Nah, itu the highest governance yang bisa Anda temukan begitu. Karena kalau saya punya kemampuan itu, saya lagi sebel, saya bisa lakukan apapun yang saya inginkan. Kita bisa ngomong etika, kita bisa ngomong hukum, tapi kalau satu serangan udah selesai, ya bubar istilahnya. Nah, disitulah teman-teman sekalian kita perlu memahami sesuatu yang baru. Itu nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Oke, kalau sudah paham, sebelum implementasi, mari kita rancang. Ini Pak, saya kasih tahu Pak Ricci. Disinilah butuhnya arsitek. Apalagi kalau lihat COVID 2019 tanpa arsitek bisa gila kita. Kita mulai ya. Coba kita lihat misalnya. Dari semua COVID 1 sampai COVID terakhir, faktor apa yang mempengaruhi alasan penerapan dan perancangan IGIT atau Enterprise Governance of IT atau GEIT atau whatever itu tadi?
Ada yang dipengaruhi oleh pain points, masalah. Ada yang dipengaruhi oleh trigger events. Tapi bisa juga dipengaruhi oleh nggak ada pain point, nggak ada trigger event, stakeholder-nya aja pengen. Atau nggak ada ujuk-ujuk karena ada external regulation baru. Ada driver internal baru. Atau ada business case, ada kecelakaan, ada masalah. Gitu ya. Nah, jadi pemanfaatan dan pemilihan COVID itu tidak berada di ruang hampa. Harus ada relevansi yang jelas untuk apa. Kalau cuma untuk gaya-gayaan, untuk tren-trenan yang kurang kerjaan amat. Jadi pertanyaan pertama dalam readiness itu, emang apa mau ngapain? Apa yang menyebabkan Anda ingin menerapkan IT governance? Apakah karena ada undang-undang baru, ada regulasi baru, atau karena baru ikut training, atau karena kata seminar penting, gitu kan? Nah, karena jangan sampai berangkas lebih mahal dari isinya, kan begitu ya? Nah, kalau orang baru startup, isinya 5 orang yang nerapin COVID, ya itu berangkas lebih mahal dari isinya nanti ya. Nah, disitulah kita harus melihat konteksnya ada di mana. Nah, kalau saya teruskan lagi, coba lihat. COVID 2019 kan ini kan. Perusahaan harus bisa memetakan dia itu ada di mana modelnya. Ini maksud saya customization of the enterprise. Strategi bisnisnya apa dulu nih? Strateginya mau cost leadership, kata-katanya si Porter kan, mau differentiation atau mau apa? Karena beda. Jadi misalnya nih Pak Ricci, ada satu perusahaan yang IT plan-nya itu 1.000 halaman. Tapi saya pernah melihat perusahaan multinasional yang IT plan-nya hanya 1 paragraf. IT plan-nya 1 paragraf dan itu perusahaan multinasional. Tahu isinya apa 1 paragraf itu? Bahasa kasarnya dia bilang begini. We are not an IT company, but without IT we cannot compete. Jadi semua yang hubungan dengan IT kita kasih ke mitra kita. Udah, jadi mitra aja yang ngurusin semua. Yaitu IT plan-nya. Kita bukan organisasi IT, tapi tanpa IT kita nggak bisa bersaing. Oleh karena itu, kami memutuskan semua yang berkaitan dengan IT, saya serahkan ke mitra saya pihak ketiga. Sudah. Nah, kalau udah gitu gimana coba strateginya kayak begitu? Ya selesai kan, kita nggak usah nerapin. Yang nerapin COVID-nya si pihak ketiganya itu. But it's not us, kan begitu. Itu baru ngomong enterprise strategy. Belum kita ngomong enterprise goals. Nah, enterprise goals ini, mestinya enterprise goals itu kan adanya di business plan. Ya. Nah, cuman business plan di Indonesia itu kebiasaannya selalu ada plan-nya berdasarkan jumlah direksi gitu, Pak. Jadi ada direksi keuangan, ini plan keuangan. Nanti marketing, ini plan marketing. Operational, ini plan operational, gitu ya. Padahal kan pertanyaannya, secara corporation tidak dibagi berdasarkan divisi atau direktorat. What is your enterprise goal for this year? Untuk next year, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Supaya governance-nya bisa kita sesuaikan. Mau pakai COVID 456 suruh nyari enterprise goals-nya. Kalau enterprise goals-nya semua ditaruh di situ, semuanya prioritas, Pak. Kalau semuanya prioritas, artinya tidak ada yang prioritas. Nah, selalu saya bilang begitu ke direksi. Ketiga, Pak, risk profile itu kan beda-beda, Pak. Kalau direksi bilang, I take the risk, gimana? Gitu kan? Tapi ada yang bilang, oh saya nggak mau ngambil risiko ini. Yang ini dimitigate. Kalau yang ini saya accept aja. Nah, bisa beda-beda, walaupun di industri yang sama. Gitu ya. Karena mungkin dia lihat nggak worth lah risk-nya itu dimitigate, gitu kan ya. Nah, ada juga yang masalah IT related issues, terutama perusahaan yang berada di Indonesia Tengah dan Timur misalnya. Jumlah telco provider tidak banyak, ya jumlah vendor software house nggak banyak, nggak bisa kita bandingkan dengan Jakarta atau di Surabaya misalnya. Mereka memiliki isu-isu IT
yang sangat berbeda sesuai dengan tempat mereka berada. Kemudian trade landscape-nya juga beda-beda. Telco atau bank itu kan yang persaingannya gila-gilaan. Sangat sensitif gitu ya. Orang bisa pindah dari satu provider ke provider yang lain dengan cara yang cepat. Tapi kan belum tentu itu terjadi di bisnis manufacture misalnya, atau di bisnis transportation, belum tentu itu terjadi. Jadi akan beda-beda landscape-nya. Kemudian compliance requirement beda-beda lagi gitu kan ya. Tiap industri, tiap sektor punya kebutuhan compliance-nya sendiri-sendiri. Sehingga role of IT-nya juga berbeda. Cara ngadain IT-nya macam-macam, ada yang bikin sendiri, ada yang campur, ada yang cloud, ada yang anak perusahaan. Tentu saja kita akan memiliki strategi yang berbeda. Teman-teman sekalian yang saya cintai, Pak Ricci, kalau semua itu saya permutasikan, ada berapa jenis? Ada berapa jenis variasi, coba? Ya kan? Meskipun, Prof. Nah, meskipun makanya we need an arsitek sama aja. Arsitek itu hasil rumahnya beda-beda. Tapi bahan dasarnya kan sama semua. Yang keinginannya beda-beda kok. Ada yang ingin toiletnya di dalam, ada yang ingin toiletnya di luar. Nah, jadi inilah yang membuat saya mendapatkan message dari COVID-19 2019 itu adalah semakin bisa di tailor-made, semakin bisa di customize, asalkan kita tahu apa yang harus diambil dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kata-kata saya adalah kreativitas dan inovasi melalui kerangka pemahaman yang utuh, holistik, dan komprehensif mengenai COVID dibutuhkan karena setiap perusahaan itu unik sifatnya. Nah, jadi kalau kita pakai mechanistic way tadi nggak ketemu jawabannya. Tapi kalau kita berpikir open, holistik, kita melihat perbedaan ini, Anda akan bisa menemukan saripatinya seperti apa. Nah, kalau itu udah dapat, baru kita implementasi yuk, gitu kan ya. Nah, ide implementasi, kalau Anda lihat, itu roda implementasi itu Pak, yang di COVID-5 itu, saya namanya roda setan itu Pak. Tahu kenapa roda setan, Pak Rizky? Pusing bacanya, Prof. Karena 7 kali 3, 21 harus hafalan biar bisa lewat. Saya kalau ngajar COVID, untuk yang mau ujian, nah nih roda setan nih ya. 5 soal keluar dari sini tuh. 3 kali 7, 21, hafalin aja. Secara esensial, menurut COVID itu, bahwa kalau kita ingin menerapkan IT governance, dari situasi yang belum pernah diterapkan, pada hakikatnya itu adalah usaha change management. Makanya roda 7 langkah itu adalah pendekatan change management. Yang what are the driver, ya, where are we now, where you want to be, dan lain sebagainya, sampai how to keep the momentum going itu kan sebenarnya adalah langkah-langkah change management. Karena belum menerapkan, sekarang kita akan menerapkan. Oleh karena itulah, maka COVID mengadopsi kerangka tersebut. Nah, ingat, dalam konteks change management COVID, itu bukan hanya untuk divisi IT. Bolak-balik itu digarisbawahi dalam materi di COVID ya. Karena sejak COVID-5 diberlakukan, this is an end-to-end issues. Dari owner, stakeholder, ke governance body, ke management, ke staff, end-to-end. Bukan urusan divisi IT. Jadi saya selalu menolak untuk menerapkan IT governance kalau saya tidak presentasi ke direksi. Karena this is not an IT issue. This is an enterprise issue related to IT. Jadi COVID itu bukan tujuan. COVID itu adalah jalan mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu stakeholder needs of governance. Nah, jadi dengan berpedoman bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses,
Nah, itu betul tuh nih, Ibu Elizabeth Damayanti tuh baru chatting tuh. Yang ikut training COVID orang IT doang, ya itu hasilnya. Oh, COVID ada IT, ya yes, orang IT. Gitu kan ya. Padahal direksinya pakai handphone gitu ya. Padahal direksinya pakai dashboard gitu kan ya. Nah, jadi kalau dikirim orang IT ya hasilnya seperti itu. Nah, benar sekali Bu Elizabeth. Thanks for reminding us bahwa yang dikirimi orang bisnis, orang IT, gitu ya. Nah, dari situ mulainya dari mana? Sekarang itu sudah banyak pilihan mau mulai dari mana. Kalau digabung semua COVID-1 sampai COVID 2019. Mau lewat goal cascading, boleh. Mau lewat risk assessment, silahkan. Mau pakai berangkat dari konteks GRC, boleh. Mau pakai CPM, ya, COVID Performance Measurement, boleh. Bahkan di situ dikatakan, you can use it by using your professional judgment. Ya kan? Nah, jadi dengan kata lain adalah COVID memberikan hasil dari penelitian mereka mengenai relasi antara enterprise goals, alignment goals, IT-related goals, enablers. Dia buat itu urutannya berdasarkan studi. Tapi itu adalah salah satu yang bisa Anda ikuti. Tapi bukan satu-satunya cara. You can use your own professional judgment. Misalnya, ya perusahaan-perusahaan yang isinya project terus. Ya, emang dia kerjaannya ngerjain proyek terus, ya kan? Terus proyeknya 50% selalu gagal dan lain sebagainya. By using professional judgment, Anda bisa langsung jump to the process of project, kan? Manage project, manage program, manage portfolio project, bisa langsung jump to the situ, nggak apa-apa kok. Ingat tadi nomor 1, don't use it in a very mechanistic way. Ya kan? Tapi mereka yang merasa bingung karena tidak memiliki professional judgment, tidak cukup membaca, silahkan pakai goals cascading karena sudah dibantu. Ya kan? Diatur dari bawah, dari atas ke bawah. Nah, dengan kata lain teman-teman sekalian, this is an open frameworks. Ya, this is an open framework yang bisa Anda customisasi. Yang penting Anda tahu cara kerjanya, filosofinya, komponen-komponennya, hubungannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, dari situ baru ikutin aja tahapan logisnya. Itu yang 7 langkah implementasi itu kan sangat-sangat logik itu. Ya, pakai apa namanya? Pakai common sense juga bisa itu, ya. Jadi nomor 1, tetapkan dulu konteks penerapan COVID-nya seperti apa. Kenapa? COVID bukan tujuan, tapi itu jalan. Jadi lihat dulu apa yang dipusingkan perusahaan, apa yang diinginkan perusahaan, apa yang menjadi prioritas, di situ COVID masuk kemana. Nah, gitu kita harus tahu. Kedua, ruang lingkupnya kita harus jelas. Mana yang akan menjadi prioritas tahun ini, tahun depan, jangka menengah, jangka panjang. Baru kita sesuaikan good practices COVID itu dengan karakteristik dari perusahaan kita. Kalau dia UKM, ya baru coba ekspor, karyawannya 70 orang, di mana kita bisa menggunakan COVID yang tidak overkill. Tapi kalau itu adalah perusahaan besar, ya yang ada investor asing atau bahkan perusahaan TBK, ya komponen-komponen COVID mana yang harus kita pakai? Karena itu berkaitan dengan perusahaan terbuka, ya kan? Kan nggak ada di tulisannya, kan? Untuk perusahaan terbuka, COVID-nya seperti apa? It needs your judgment. It needs an architect to do it, gitu istilahnya. Dan siapakah arsitek itu? Pasti lahirnya kan dari teman-teman ISAKA. Kan? Ya. Langkah keempat, belajar dan mutakhirkan penggunaan kerangka COVID. COVID ini akan selalu berkembang, ya kan? ISAKA kan juga, kalau kita member kan, selalu berkembang buku-bukunya, berkembang publikasi-publikasinya,
Karena kita menganggap ini dokumen hidup, kita akan senang setiap kali ada yang baru. Ya kan? Dulu nggak pernah mikirin COVID di dalamnya ada cloud. Nggak pernah mikirin ada machine learning. Nggak pernah mikirin di dalamnya ada AI. Nggak pernah kita mikirin ada yang namanya Scrum. Tiba-tiba ada semua di sini. Dulu kita nggak pernah berpikir bahwa adanya VUCA, di mana kita sendiri nggak bisa mengontrol yang ada di luar, gitu kan ya. Nah, ini yang paling penting satu lagi nih, Pak. Karena gara-gara COVID belakangnya IT, orang tahunya ini punyanya orang IT, kan gitu ya. Padahal orang bisnis, enterprise tahunya balance scorecard, Six Sigma, Lean Startup, Agile Project Management, Global Merger and Acquisition, Cost Benefit Analysis. Di mana posisi COVID dalam jargon-jargon enterprise itu? Kita harus mampu menjelaskannya kepada mereka agar apa? Agar COVID itu diterima, mendapatkan acceptance dari enterprise yang dimaksud. Kalau tidak, itu orang akan berpikir, oh itu salah satu mainannya orang IT. Ya udah gitu aja. Kalau udah itu salah satu mainannya orang IT, udah jadi marginal itu COVID itu. Ya. Kemudian berikutnya, nah, dengan bertumpu bahwa COVID adalah jalan bukan tujuan, maka nanti yang akan ditanyakan oleh stakeholder itu bukan COVID-nya. Bukan COVID-nya level berapa, mau level 3 kek, mau level 4 kek, bukan itu yang ditanya, tapi kepusingannya selesai apa enggak gitu ya. Nah itu kayak sekarang itu orang-orang ekonomi kan berantem Pak Ricci, katanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kok saya nggak ngerasa ya, nah gitu istilahnya. Katanya COVID-nya 4, COVID versi 4-nya 4,7, COVID 5-nya 3. Tapi kok tetap aja ini ya, apa namanya, proyek nggak jadi di proyek IT-nya. Oh tetap aja ya, networknya mati-mati. Nah itu bagi dia itu nggak laku itu. COVID adanya di dapur, yang penting makanannya enak. Ya, nah, berantemnya di dapurnya, bukan di depan. Masa kita bilang, Pak, kita udah ukur 3,7. Itu perlu perasaan Bapak aja tuh, networknya sering mati. Lah, perasaan gimana orang sekarang networknya mati kok? Ya, itu Bapak Ibu sekalian, kita suka lupa bahwa performance measurement itu adalah dampak logis, konsekuensi logis karena kita menerapkan governance yang baik. Begitu. Kenapa? Saya paling susah kalau ditanyain apa bedanya maturity level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Apalagi COVID 5 kan bagus semua ya. Satu aja udah perform gitu ya. Saya biasanya ngasih tahu gini, Pak, punya dokumen lengkap belum tentu dijalanin. Setuju? Setuju. Dijalanin belum tentu jalaninya benar. Setuju? Setuju. Dijalaninnya benar belum tentu diukur. Setuju? Setuju. Diukur belum tentu ngukurnya benar. Setuju? Setuju. Ngukurnya benar belum tentu konsisten. Setuju? Setuju. Nah, itu lama-lama kan naik tingkat ya Pak ya. Iya, ya udah. Karena barusan timnya Bapak ngumpulin dokumen udah lengkap semua Pak. Saya bilang gitu. Itu perjalanannya masih panjang gitu Pak. Oh begitu toh. Iya, itu namanya maturity Pak. Begitu. Oke, understood. Nah, terus saya masuk lagi. Waktu saya tinggal 2 menit. Nah, baru langkah kelima, kita coba kawinkan COVID itu dengan tema dari perusahaan. 80% temanya di Indonesia digital transformation, kan gitu ya. Di mana COVID bisa nyelinap di digital transformation itu. Sebagian perusahaan mulai melakukan bisnis proses reengineering kembali gara-gara disrupsi. Di mana fungsi COVID dalam BPR? Seorang pemilik bilang, saya nggak perlu mau pakai apapun, yang penting tahun ini kelihatan cost optimization. Di mana COVID bisa berperan? Sekarang itu kita go global, kami harus comply secara global. Di mana COVID berperan? Tahun ini adalah temanya business expansion.
dari perusahaan kami. Di mana kita bisa meyakinkan peran dari COVID? Oh, sekarang temanya adalah people empowerment. Di mana posisi COVID? COVID harus mampu piggybacking di berbagai inisiatif tahunan perusahaan, sehingga dia menjadi bagian tidak terpisahkan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga bahasanya nyambung dengan bahasa yang sudah dikenal oleh korporasi, organisasi, atau enterprise yang bersangkutan. Persis jam 2, Pak Ricci, saya jadikan supaya kita bisa diskusi. Terima kasih banyak, Pak Ricci. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu. Prof, ini daging banget loh, Prof. Kalau bahasa anak sekarang. Bahasa anak sekarang podcast ini podcast daging banget. Terima kasih. Prof. Yuk. Kalau misalkan ikutin sesinya Prof itu selalu kayak amazed, Prof. Nggak cuma sekarang, sebelum gila ya, keren banget. Enggak, banyak orang nggak tahu, Pak Ricci. Kenapa Pak Eko itu kalau ikut ngasih webinar selalu ngomongnya teriak-teriakan gitu, Pak Ricci? Kenapa, Prof? Soalnya saya harus memenangkan screen. Karena saya yakin di peserta ini saya cuma salah satu screen dengan screen-screen yang lain seperti WA, email, kerjaan kantor. Ayo, bener nggak? Prof, tadi bawain materi itu saya yakin pasti banyak yang tersentil loh, Prof. Aja gitu. Nggak jauh-jauh saya deh, Prof. Oh, terima kasih. Saya nggak suka aja sentil. Dokumennya udah dikoleksi. Sendiri. Dokumennya udah dikoleksi belum? Udah ada. Dijalanin apa enggak? Jalaninnya bener apa enggak? Ngukurnya bener atau enggak? Astagfirullahaladzim. Duh, Prof. Itulah gunanya. Learning, sharing kan di situ gunanya. Ya. Aduh, ini benar-benar daging banget. Prof. Yuk. Berikutnya saya akan ngelempar sesi question and answer nih buat para member. Tapi selaku moderator, Prof, saya punya privilege buat tanya duluan dong ya, Prof. Boleh. Prof, tadi Prof itu ngangkat ada 2 konten keren banget menurut saya. Kebutuhan akan COVID arsitek dan juga governance readiness. Ya. Iya, Prof ya? Ya. Prof, sekarang kan di COVID 2019 itu udah ada design factor kan, Prof? Ya betul, ya itu arsitek namanya. Iya kan? Berarti sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang baru dong ya, Prof? Itu udah terakomodir di COVID kah? Atau sebenarnya masih banyak ruang-ruang yang perlu diimprove lagi, Prof? Desainnya ada di situ, Pak. Betul ya? Yang ditanyakan kita butuh pendesain ya kan? Betul. Nah, pendesainnya itu yang saya katakan sebagai arsitek. Oh, itu kayak material, raw materialnya. Certified-nya apa? Certified-nya sekarang kan cuma apa? Implementor, asesor, ya dong? Sekarang itu apa? Ada arsitek namanya. Foundation ya. Ada design. Desainer kan bukan arsitek, Pak. I see. Apa bedanya arsitek sama desainer? Ayo. Waduh, Prof, saya butuh arahan tuh, Prof. Arsitek rumah itu dia ikut maku-maku nggak, Pak? Enggak, Prof. Dia ikut ngaduk semen nggak? Nope. Dia ikut masang ubin nggak? Enggak, Prof. Dia ikut ngangkut pintu nggak? Enggak. Loh, tapi kok bisa rumahnya jadi sesuai yang diinginkan? I see. Pasti dia ada desainernya, pasti dia ada developernya, pasti dia ada supervisornya, benar nggak? Betul. Ya kan? Emang kalau desainnya jadi bisa jadi tuh rumah? I see. Prof, kalau analoginya ke arah sana ya, Prof ya, boleh nggak nanya lagi? Ya. Seberapa penting gitu ya arsitek ini untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan untuk dia benar-benar bisa ngedesain itu dengan bagus, Prof, dan mendeliver value buat perusahaan itu sendiri? Pertama, pengetahuan jelas. Kedua itu memang menurut saya itu jam terbang, Pak. I see. Ada jam terbangnya, ada pengalaman gitu ya, tapi bagi saya itu sebenarnya open mind.
Ya, open mind tuh misalnya begini. Bisa nggak nyeritain COVID tanpa ngasih lihat framework COVID? Nah, kalau kita tidak bisa melihat, kenapa? Kalau kita lihat strukturnya COVID betul ya, itu sebenarnya sangat logik. Sangat-sangat logik. Bahkan saya bisa buktikan bahwa COVID 5 itu, 5 prinsipal itu mirip sama Pancasila. Ayo, setuju nggak? Sampai sejauh itu ya, Prof? Nah, ini saya kasih contoh ya. Ayo, Oke. nomor 1 apa? Managing stakeholder needs, betul? Parameter. Eco-managing, Sama bukan. kayak Mau jadi managing, apa? wait. Nomor 1 adalah ensure ya. Sure. Ayo, siapa ingat apa stakeholder needs? Ayo, monggo. Yang lagi saya juga udah agak lupa. Ayo, nomor 1. Meeting stakeholder needs, betul nggak? Ya Yes. kan? Yes, Prof. Kenapa meeting stakeholder needs? Meeting stakeholder needs itu artinya tiap orang punya needs yang beda-beda. Sepakat, Pak? Betul. Tapi semua menggunakan goals cascading yang sama di COVID-5, betul? Exactly. Itulah namanya sila pertama. Apapun agamanya, Tuhannya Maha Esa, betul? I see. Betul ya? Masuk yang kedua. Apa yang kedua COVID coba? Covering the enterprise end-to-end, betul? Yes, Prof. Ya, covering the enterprise end-to-end. Semua orang terlibat, benar nggak? Bukan hanya divisi IT, tapi semua kalau Anda lihat, dari owner, stakeholder, governing body, manager, sampai staff, betul? Betul, Prof. Semua orang setuju? Kan sila kedua, Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab untuk semua orang, betul ya? I see. Anda akan kaget. Coba, yang ketiga apa COVID? Integrating a single integrated framework. Ya. Persatuan. Bingung kan? Gak ada yang pernah lihat kan? Nomor 5. Jangan pisahkan antara kaya dan mising. Separate enterprise, separate governance from management. Ya, itu kan keadilan sosial. I see. Ya, yang keempat apa coba? Kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya. Itu kan adalah demokrasi kan? Yes, Prof. Komponen-komponen yang berbeda kan? Apa coba prinsip keempat di COVID-5 coba? Enabling a holistic approach. Lihatnya secara utuh semua komponen-komponen itu. Itu Pancasila, bro. Dan kalau Anda lihat Pancasila itu adalah pemikiran Soekarno mencari model-model governance di seluruh dunia. Itu sebenarnya 5 model governance, Pak. Dia campur jadi satu, jadi Pancasila itu. Jadi itu sebenarnya secara filosofi itu logik, Pak. Logis sebenarnya. Nah, makanya saya bukannya bisa ngapal, tapi karena itu logis, makanya saya bisa menjelaskan ceritanya seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak logis, terpaksa kita ngapal kan, Pak Ricci ya? Yes, Prof. Nah, karena bagi kita nih nggak logis nih, udah kita hafal aja gitu. Tapi kalau logis itu sebenarnya itu tidak perlu dihafalkan begitu. Nah, gitu Pak Ricci kalau saya bilang. Jadi banyak baca, banyak testing, nyoba, sharing, open mind, and you will have it gitu istilahnya. Saya juga butuh waktu lama ngeliatin satu-satu itu gitu kan. Ini apa sebenarnya? Soalnya kan yang bikin kepalanya banyak, Pak. Ya kan, harus kadang-kadang kita lihat ini kayak apa, ini kayak apa. Makanya setiap pergantian delta COVID itu bisa kelihatan. Kenapa COVID 2004 begitu, 2003 begitu, gitu kan? Kenapa 2005 COVID 5 begitu, COVID 4 begitu. Kalau ngelihat dokumennya, kita bisa membayangkan terjadinya diskusi seperti apa. Pasti diskusi dari COVID 3 ke COVID 4 apa? Ini dokumennya banyak banget, bingung. Diringkas jadi satu, betul kan? Begitu jadi COVID 4, waduh, masa ini terlalu generik, nggak bisa one fit for all gitu kan ya? It's too simple. Dibuatlah COVID 5, banyak lagi dokumennya. Wah, ini belum menerapkan industri revolusi 4.0 nih dengan teori-teori baru, konsep baru. Masuk lagi
untuk skala nasional. Makanya NIST mulai masuk kan COVID-5 kan. Nah, NIST kan untuk skala nasional kan. Makanya Betul. dia mengatakan itu masuk begitu. Jadi sertifikat tersendiri tuh, Prof. Memang. Si implementasi implementasi NIST menggunakan framework COVID. Iya, betul. Jadi situ sendiri pasti. Yes. Jadi sebenarnya yang saya katakan tadi, buku-buku yang diterbitkan oleh ISAKA terkait dengan COVID 2019 untuk nasional, untuk apa, itu sebenarnya kan hasil permutasi yang saya bilang tadi. Itulah hasil seorang arsitek, Pak Riji. Nah, kalau kita kawinkan COVID di dalam sebuah perusahaan, misalnya kita pakai COVID di Pertamina, atau COVID di PLN, atau COVID di PT Timah gitu ya, itu nanti kita bisa membuat kerangka sendiri, Pak, yang menggabungkan dengan modelnya Pertamina begitu. Karena karakteristiknya kan beda-beda ya, Prof ya. Lah ya memang itu makanya arsitek. Masa dari ujung-ujung ketemunya sama semua? Nggak bisa disamain, betul. Anda harus bisa membuat modelnya, gitu. Di mana COVID dikawinkan dengan filosofi dari perusahaan itu. Nah, disitulah jadinya COVID jadi diterima di mana-mana. Apapun makanannya kan yang penting minumannya teh botol kan. Betul. Nah itu maksudnya Pak. Anda ambil itu semua komponen-komponennya. Orang COVID juga udah ngambil komponen dari standar lain, good practices lain. Ya kan? Semangat kolaborasi ya Prof ya? Iya betul. Jadi kita juga melakukan hal yang sama. Yang penting kita kasih attribution ke COVID bahwa kita mengambil ini dari COVID. Boleh nggak saya mengganti nama prosesnya? Boleh aja karena mungkin perusahaan itu taunya prosesnya namanya itu Pak. Iya kan Pak? Ya betul. Di sini namanya ini Pak. Di sini namanya help desk. Di sini namanya call center. Di sini namanya istilahnya apa ya kita sesuaikan. Ya. Teman-teman yang mau tanya silakan, dipersilakan untuk raise hand bisa. Raise hand boleh, mau lewat chat juga boleh. Saya sambil lihat ya Prof, udah ada pertanyaan belum? Kalau nggak ada, saya ambil lagi nih jatahnya nih. Nanti kuisnya, gitu ya. Siapa tahu ada 1-2 materi dari Prof Eko, gitu ya. Jadi yang udah ngikutin, nah nanti kita ada kuis Prof. Oh, di akhir sesi. Ya. Pakai kuisis. Hadiahnya juga oke-oke loh Prof. Hal yang sederhana aja misalnya. Kuisis itu masuk di mana ya dalam kerangka COVID ya? Oh, kuisis ya. Ini Prof Eko nyambernya kemana-mana. Lah, karena bagi perguruan tinggi pada masa-masa pandemi begini, kuisis kan menjadi sesuatu yang penting kan? It's a part of evaluation di dalam pembelajaran gitu kan? Ya. Nah, ayo COVID di mana coba dalam konteks itu? Masa cuma bisa untuk X nggak bisa untuk Y kan nggak mungkin gitu kan ya? Pasti bisa. Karena utuh itu Pak, COVID itu berpikirnya udah utuh menurut saya. Prof, tadi ngelanjutin tersentil sebenarnya dengan statement yang Bu Elizabeth gitu ya. Yang trading COVID orang IT semua gitu kan. Iya. Nah, gimana nih Prof? Paling tidak ya untuk dapetin buy-in dan mendapatkan pemahaman kepada pihak manajemen bahwa COVID itu bukan punya IT loh. COVID itu untuk kebutuhan keseluruhan aspek perusahaan. Itu kan mungkin nggak tertulis tuh di gimana cara dapetin buy-in pihak manajemen di dalam framework COVID. Prof yang udah makan asam garam untuk perusahaan tuh gimana? Jangan jualannya nggak usah pakai nama COVID. I see. Jualannya misalnya apa? Digital transformation governance gitu. Nah kan semua kan lagi melakukan transformasi digital. Kalau digital mereka terima kan orang bisnis kan. Sebagai trigger. Tapi kalau IT, itu orang IT. Tapi kalau digital milik rame-rame kan begitu kan aneh. It's just a matter of language Pak. Kita ngalah dikit lah gitu ya.
Kan nggak mungkin COVID kita ganti dengan Kobam atau Kobes gitu kan nggak mungkin, Kobus gitu kan ya. Atau bikin apa? COVID for non-IT people. Nama trainingnya kayak dulu kan finance for non-finance people, IT for non-IT people gitu ya. Nah, COVID for business executive. Nah, gitu. Gitu. Prof, kalau misalkan untuk dapetin buy-in seperti itu ya, terlepas dari kita mengganti coveringnya gitu ya untuk bahasa-bahasa yang mungkin dipahami sama sisi manajemen gitu ya, Prof. Nah, kalau triknya, tipsnya Prof sendiri ketika berhadapan sama mereka, Prof, bahasa-bahasa itukah yang lebih menjual untuk diangkat, Prof? Tujuan komunikasi, saya ulangi ya. Tujuan komunikasi itu kan bukan sekedar menyampaikan pesan, Pak Ricci. Yes. Tujuan komunikasi adalah membuat orang lain melakukan yang kita inginkan. Benar nggak? Bapak ngomong ke bos Bapak supaya bos Bapak begini, benar nggak? Betul, Prof. Berarti kalau saya tanya, kalau begitu, waktu saya ngomong, saya pakai bahasa saya atau pakai bahasa dia? Dia pasti. Ya sudah. Sederhana kan? Kalau Anda pengen bos Anda menerapkan COVID, ya pakailah bahasa dia. Bukan bahasa saya, bukan bahasa COVID. Kan begitu ya? Disetir lagi ya Pak Bu Elizabeth itu, Prof. Harus kumlot, sekolah PR kalau mau kayak. Betul. Nah, makanya saya ngambil LSPR, Pak. Saya kan salah satu master saya bidang komunikasi. Iya, Prof. Ya, saya kan alasan itu, bukan saya gila. Saya alasan itu, Pak. Saya ngambil MBA pertama itu kenapa? Karena begitu saya bisa IT, saya bingung, IT-nya pada nggak mau semua. Oh, ternyata kita tidak bisa menghubungkan IT dengan value of business. Saya belajar bisnis itu apa. Ternyata nggak bisa menerapkannya waktu change management. Oh, salah komunikasi. Saya belajar ilmu komunikasi. Itu perjalanannya, Pak. I see. Jadi bukan non-IT issues ternyata, Pak. Nah, bahasa-bahasa itu adalah bahasa yang menghipnotis kalau kita menggunakan bahasa dia. Kalau perlu apa, Pak Rizky? Saya ini cerita 7 tahun yang lalu, ini lucu. Kita rapat, pokoknya kita nggak akan pakai kata COVID. Betul ya? Okay. Kita jelaskan ke bos kita dengan berbagai bahasa yang dia mengerti, dia senang. Suatu ketika kita dipanggil, dia bilang apa loh? Kok apa? Kamu dengan staf kamu tolong saya kirim ngambil pelatihan COVID. Dia bilang gitu. Itu artinya kita udah berhasil, Pak. Yang ngomong COVID dia, bukan saya, gitu loh, Pak. Jadi saya harus mundur 1 langkah untuk bisa maju beberapa langkah. Ceritanya begitu. Ya, kalau ngomong ke mereka ngomong GRC aja kan mereka udah cukup kan ya. Teman-teman, ilmu kayak gini tuh gak bakal ada loh di buku-buku referensi COVID dan lain-lain. Ini daging bener-bener. Monggo teman-teman kalau mau nanya, ini bener-bener waktunya. Ini waktunya banget. Ini ada nih dari Pak Yofi Sanjaya. COVID kan holistik, tapi untuk start small apa tipsnya? Nah, holistik itu kan begini, Pak Lisi. Kita ke dokter, betul ya? Betul. Dokter bilang apa keluhannya, benar nggak? Saya kasih keluhan saya, betul? Terus dokter tiduran, saya suruh tidur, dia ngecek semuanya, oke, dia cek tekanan darah, dia cek semua, akhirnya dia bikin resep, oke? Taunya saya apa? Yang penting saya nembus resep, saya minum obat, betul ya? Bisa bayangkan nggak kalau dokternya sebelum ngasih resep menceritakan mengenai cara kerja anatomi tubuh dan obat itu tipe apa, akan bercampur dengan apa? Nah, itu jawaban Pak Yofi Sanjaya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang start mall, kasih tipsnya yang langsung-langsung aja. Nah, kamu coba ini. Kamu coba ini. Kasih panduan, gitu Pak ya.
Nah, ini panduan untuk melakukan memilih vendor yang baik. Kasih panduannya dulu, Pak. Nah, tapi kalau Bapak kasih goals cascading, itu pusing kepala dia nanti. Ini apa maksudnya, Pak? Please. Ya kan, lama-lama dia akan penasaran. Oh, jalan ini panduannya, Pak. Sekarang gimana, Pak, supaya kalau milih vendor kan udah benar. Sekarang gimana supaya vendornya itu tidak membahayakan security kita? Kan begitu ya? Kita kasih lagi satu proses. Sampai suatu titik kita kasih peta proses. Nah, jadi itulah yang namanya model induktif, Pak. Induktif itu kasih yang kecil-kecil, lama-lama mereka terbiasa, baru kasih peta besarnya. Tapi kalau perusahaan multinasional yang biasa berpikir deduktif, Anda harus mulai dari peta besarnya, baru ke contoh-contoh. Nah, jadi kalau start small, Pak Yofi, kasih satu puzzle, tapi Anda tahu puzzle keseluruhannya, begitu. Nah, kalau dia itu kasih satu-satu puzzle, lama-lama mereka akan senang ketagihan, baru kita ajarkan gitu. Pada saat waktunya tepat, gitu. Prof, ngelanjutin pertanyaannya Ya. Mas Yofi tadi, Prof. Kan kalau di design factor itu ya, salah satu parameternya ada enterprise size ya, Prof ya. Ya. Nah, bayangan Prof, ada nggak sih sebenarnya tingkat company yang sebenarnya nggak butuh COVID dulu deh gitu. Kayaknya bukan COVID, kalian jalanin aja bisnis as usual seperti biasa, nggak perlu COVID gitu. Pak, jangan-jangan dia sebenarnya sudah bagus dan sudah menerapkan COVID. Cuman tidak eksplisit. Itu yang saya katakan sebagai esensi, Pak. Zaman saya kuliah itu ada buku, Pak, judulnya Data Structure. Judulnya itu, Pak, Data Structure. Tapi bukunya ada 5, Pak. Data Structure using C++. Data Structure using Pascal. Data Structure using bla bla bla. Lah yang dibutuhkan kan IT governance-nya, Pak, ya. Iya toh, Pak? Mau using COVID kayak, mau using ISO 38500 kayak, kan yang dia cari IT governance-nya begitu. Dan COVID kan juga nggak bilang lu harus pakai COVID, kan tidak. Look, I have good practices, lo comot-comot sendiri, kan gitu istilahnya. Kita atribusi bahwa ini kita ambil dari COVID. Seperti halnya COVID itu mengatribusi ISO 20.000, ya kan? Dia mengatribusi juga PMBOK dan lain sebagainya. Sama sebenarnya, Pak. Ya kan? Kalau Bapak cuma ngambil 2 proses saja, Bapak bisa mengatakan itu sebagai COVID, kan nggak bisa. Tetapi itu diambil dari primbonnya COVID, kan begitu ya, Pak ya? Nah, itu sama kayak orang bilang, di sana nggak pernah ngomong Pancasila, tapi kelakuannya tuh udah kayak Pancasilais. Which one is more important, Pak? Iya kan, Pak? Nah, aduh, Prof. Jadi semakin kita fanatik dengan COVID, semestinya kita semakin tidak fanatik dengan COVID. Nah, jadi COVID itu ada di mana-mana, tetapi tidak ada di mana-mana. Wih, ngeri banget kan? Aduh, Prof, filosofi sekali. Teman-teman, monggo dibuka ruang untuk bertanya. Ini kesempatan teman-teman untuk langsung interaksi dengan Prof Eko. Sering sekali. Ini Pak Daniel ada nih, Pak Daniel Wiryawan. Wah, nggak muncul di saya nih, Prof. Di direct kayaknya ke Prof Eko. Betul, ICT tidak lebih dari sekedar tools, yaitu tadi. Jadi Pak mereka kalau pakai bahasa IT ya sudah, kita mengurangi di sini. Pak, ini saya kasih tahu ya, Pak. Teman-teman IT, orang bisnis mendengarkan bahasa IT itu sama dengan orang IT mendengarkan jargon kimia. Jadi kalau Anda ngomong cloud, Anda ngomong DevOps, Anda ngomongin open source, Anda ngomongin Ubuntu, itu sama dengan orang IT. Saya kasih NaCl ditambah H2SO4 itu penggaraman jadi apa ya, Pak? Di suhu 30 derajat Kelvin. Langsung gatel-gatel kan, Pak Ricci? Nah, itu.
Ya sama, orang bisnis dengar istilah jargon IT langsung gatel-gatel dia, langsung dia bilang, this is not my territory, kan begitu ya? Berarti bener nggak tuh, Prof Eko? Kan suka ada jargon juga. If you cannot convince him, then confuse him. Ya, apa ya? Nah, itu kalau itu berlaku bukan untuk perusahaan, tapi untuk hakim. Karena hakim di Indonesia itu, cara dia ngambil keputusan itu apa? Hakim mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Jadi kalau lu bisa bikin dia bingung, gua nggak yakin nih, menang langsung itu. Tapi kalau ente mengkonfuskan direksi, kayaknya jabatan kita akan mentok, nggak pernah akan jadi di BOD. Karena dia bikin gua pusing gitu ya. Jadi udahlah, gua nggak ngerti lo ngomong apa, udah jalanin aja. Itu biasanya oke, tapi kita nggak akan pernah duduk di BOD itu. Karena saya nggak pernah bisa ngerti dia ngomong apa. Masa sekarang dia harus sebelahan sama saya di BOD, kan nggak mungkin ya. Berarti itu kita menutup jalur karir kita sendiri gitu. Aduh. Sama aja saya bilang gini Pak Ricci, ayo change management yang paling cepat gimana caranya? Jadinya insiden? Change management yang paling cepat. Jadi saya saya kan ada mahasiswa yang banyak ngambil disertasinya change management gitu ya. Pak minta buku change management dong untuk di perusahaan saya. Ya udah, gua kasih yang buku 1000 halaman. Nggak berhasil yang 1000 halaman. Ya udah saya kasih yang 500 halaman. Nggak berhasil juga. Saya kasih yang buku cuma 100 halaman. Nggak berhasil juga. Change manajemennya berhasil begitu saya kasih artikel yang cuma isinya 1 kalimat. Apa tuh, Prof? Change management paling cepat adalah dengan cara change the management. Tuh, Bu Ferry ketawa tuh. Bener nggak, Bu Ferry? Ya, udah. Ntar gue dipecat sama BOD. Itu change management paling cepat, bro. Prof, ya ada pertanyaan nih, Prof. Yo. Dari Pak Abdul Hadi. Abdul Hadi. Gimana nih, Prof, solusinya ketika regulator langsung mematok nilai maturity? Nih, kayaknya saya tahu case-nya mungkin ini. Tahu, iya. Itu saya juga ketemu sama moderator, regulatornya. Dia nge-kris, tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Sama kayak begini, Pak, ya. Kalau Bapak melihat sebuah perusahaan, itu ISO 9000. Atau ISO berapapun. ISO 14000. ISO 27001. Apa yang ada di kepala kita? Rata-rata konsumen Indonesia atau orang Indonesia bilang, ISO 27001 ada di kartu namanya. Apa yang ada di kepala Anda? Perusahaan itu udah confirm aman? Semua pasti bikin gitu kan? Betul. Coba lihat semua dokumen sertifikat ISO. Apapun ISO-nya, ada ruang lingkupnya, bener nggak? Betul. Anda itu ISO 27001 untuk email doang. Bener nggak? Jadi nggak boleh sebenarnya kita naruh tulis ISO 27001 di kartu nama tanpa ngasih tahu ruang lingkupnya apa. Itu menyesatkan, tidak etis katanya. Karena kita orang yang awam berpikir, wah ini keamanannya udah keren, bener nggak? Betul. Sekarang saya tanya, regulator ngasih poin harus 3.0, harus 3,5 ya kan? Pertanyaan saya, untuk ruang lingkup apa? Ada nggak di regulasinya? Bahkan regulator yang nggak tahu apa, semua prosesnya disuruh diakses, benar nggak? That is the common mistake, Pak. Kalau kita sepakat pakai goals cascading, kan ada perusahaan yang cuma 6. Ada yang ketemunya 10. Ada yang ketemunya 3. Ya itu yang dihitung majority-nya, benar nggak? Itu kalau pakai goals cascading. Kalau saya tidak, saya cuma pengen satu proses yang bagus, ruang lingkupnya itu, tapi saya serius menanganinya, itu yang nggak ada di regulatornya, Pak. Nah, karena waktu bikin regulator itu,
salah ngundang orang kan gitu ya. Dan Baik. salah ngundang orang, Pak. Regulator Indonesia itu tergantung siapa yang diundang. Itu pun nanti akan tergantung siapa yang datang, benar nggak? I see, I see. Adakah uji publiknya waktu membuat itu? Kalau ada uji publiknya, mestinya teman-teman ISAKA diundang, benar nggak? Iya dong. Kalau dia mau pakai adopsi COVID, ya mestinya ISAKA yang dijadikan sebagai referensi. Mereka harus tahu. Kayak begini kan semua dibilang, BUMN minimum 3, minimum 3,5, minimum 3,75, minimum 4. Ruang lingkupnya apa? Pernah ditanya nggak, Pak? Ruang lingkupnya apa? Gitu. Bu Elizabeth komen lagi, Prof. Ya. Enggak, katanya. Nah, jadi nilai itu adalah konsekuensi logis. Kalau Bapak itu menerapkan software development dengan mengikuti metodologi software engineering yang bagus, mau diukur pakai apapun pasti hasilnya bagus, benar nggak, Pak? Bapak menerapkan project management dengan bagus, pakai model PMBOK, pakai apa, pakai toolsnya, semuanya dilakukan dengan baik, mau diukur pakai COVID, kayak pakai Prince 2, kayak pakai pasti hasilnya bagus kok. Itu kan filosofi ISO yang baru kan begitu, dia ngelihat esensinya. Bukan melihat, mungkin terminologinya beda, ya kan? Tetapi ada esensinya sama. Jargonnya yang beda. Nah, disitulah kita harus detail. Yuk, teman-teman. Gitu. Kalau nggak ada yang nanya nih, saya monopoli terus loh, Prof Eko-nya. Nggak perlu harus nanya ya, orang siang-siangan. Prof. Tadi Prof ngasih contoh, ada tuh yang soal IT Master Plan, Prof. Ya. Ada yang punya 1000 halaman, sama yang Prof bilang cuma 1 kalimat. Ya. Sebenarnya yang paling efektif, IT Master Plan itu harus berapa halaman sih, Prof? Ya, tergantung IT apa, bisnis strateginya apa. Oh, okay. Kalau namanya IT strategic planning, namanya juga strategic planning. Strategic itu kan pasti apa? Levelannya kan di level atas ya nggak? Tapi nanti bayangin, bikinnya 2M, keluarnya 10 halaman, ditangkap BPK loh. Betul ya, Pak? Kalau IT strategic planning di luar negeri, mana ada lebih dari 50 halaman PowerPoint pula. Nah, ya kan? Karena memang strategic planning, karena mereka biasa berpikir konseptual. Kalau strategiknya begini, mereka tahu di bawahnya harus ngapain. Tapi kita kadang-kadang nggak biasa berpikir deduktif begitu. Udah dikasih strategic planningnya, orang IT-nya bingung. Ah, ini gimana nerapinnya nih, Pak? Bikinin dong, Pak, panduan ini. Bikinin dong, Pak, desainnya. Lah, ini ngapain? Gitu. Sebenarnya ada esensi yang penting, jadi tahu bagaimana cara penerapannya ya, Prof. Betul. Berpuluh-puluh halaman, ribuan halaman, tapi kalau nggak tahu gimana cara eksekusinya juga ya sama aja bohong ya. Zaman dulu 15 tahun yang lalu malah ada aturan rule of thumb-nya. Pokoknya 1 halaman 1 juta perak. Jadi kalau proyeknya itu 500 juta, ya 500 halaman lah katanya gitu. Itu rule of thumb-nya katanya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian jadi saya ngelihat sebenarnya COVID itu dari hari ke hari dia semakin egaliter. Ya, dia semakin egaliter, dia semakin inklusif. Supaya bisa diterima banyak orang ya kan Pak Liji ya. COVID-4 kan dia masih saingan sama TOGAF, masih saingan sama CMMI. Yang ada adalah mapping sana, mapping sini itu ya. Iya, selaku user pusing, Prof. Iya, dia pusing. Tapi di COVID-5, dia bilang, okay, it's a part of itu. Udah, itu kan makin inklusif artinya. Sekarang semua standar tuh di COVID 2019 dia masukin, ya kan? Ya, semakin egaliter, semakin inklusif. Nah, jadi kita harus menyebarkan semangat itu. Tahu kan dulu awalnya berantemnya COVID sama si Eric Guldentoff itu apa? Kalau Anda perhatikan. Oh, kurang tahu tuh, Prof. Saya buka ya. Jadi waktu pertama kali mau buat dari COVID 2 ke COVID 3, mereka kan sebenarnya pengen membuat jadi gini, kalau Anda lihat nggak COVID 3 itu siapa? Di depan tuh konsultannya siapa?
3 itu. Ayo, siapa sponsornya Kobe 3? Lihat dong Kobe 3, dokumen depannya itu. Ayo, ada yang tahu nggak? Di chatting ini ada logo apa tuh di Kobe 3? Apa ya? Ayo, di Kobe 3 di depan itu ada logo siapa? Boleh browsing, ayo kita browsing. Saya malah nggak ngerasain Kobe 3, Prof. Kobe 3 itu di halaman depan itu ada logo perusahaan. Perusahaan apakah? Nah, Bu Feni nemu kayak itu. Ayo, Apa, Bu Ben? ada yang udah browsing? Ayo, apa Bu Ben? Tahu. Matiin, oh dimatiin. Bu Feni belum bisa nyala tuh. Apakah dimatiin sama ini? Dimatiin, Bu? Enggak kok. Nah, lewat ya, Bu. Alipad. Ada apa, Bu, perusahaannya? Ayo, ada yang nemu? Kobe 3? Ya. Coba di Kobe 3, saya cari punya saya gue bawa. Ayo, perusahaan apa di Kobe 3? Ada yang punya Kobe 3? Ini saya sambil browsing nih, Prof. Wih. Browsing boleh. Saya juga punya saya dari tempat lain udah lama. Ada logo yang menarik di situ. Di Kobe 3. Oh. Bukan di bagian depan yang mana dia. Saya itu punya di awal itu. Apa ya, Prof? Masih belum nemu nih. Nanti saya lihat, saya kasih ya. Di situ ada mana dokumen buat yang lama? Oh, ini IT Governance Institute. Inikah, Prof? Ya, itu ITGI bukan. Ada perusahaannya yang awal itu. Saya lupa di mana. Jadi nanti saya kasih ya. Di 2 kalau nggak salah. Kopi 2 mungkin, sorry. Kobe 2. Kopi 2. Aduh, saya jadi lupa sih. Jadi kalau Anda lihat sejarah IT governance-nya ya, IT governance itu keluar karena dulu sebelum ya 3 itu kan keluarnya pada saat rame-ramenya apa peristiwa apa tuh namanya? Kok saya jadi lupa. Peristiwa apa tuh yang namanya dulu? Jadi awalnya itu kalau Anda lihat dari universitas, betul? COVID 1-2 itu kan universitas ya. Nah, suatu ketika ada buku yang keluar namanya, pernah dengar buku IT Does Not Matter? IT does not matter gitu ya. Artinya dulu Amerika tuh bilang bahwa dia maju tuh gara-gara IT, Pak. Dia efisien gara-gara IT tahun 80-an. Wah, jadi pokoknya jualan IT lah. Waktu IT itu belum sebesar sekarang. Oke? Terus apa namanya? Dikeluar satu buku yang menyanggah itu semua. Bahwa Amerika sukses bukan karena IT. Nah, itu awalnya begitu, Pak. Kira-kira begitu keluar itu yang panas siapa ya, Pak? Oh. Siapakah yang panas mendengar istilah seperti itu? Kira-kira. Ketika dibilang bahwa, oh bukan karena IT itu karena kebetulan ekonominya lagi tumbuh. Ya, kebetulan karena ini, karena itu. Nah, perusahaan IT-nya lah, Prof ya. Nah, nanti silakan dilihat sejarahnya gitu. I see. Nah, sehingga akhirnya dia bermuara pada perusahaan IT besar dengan sebuah konsultan besar, dengan sebuah lembaga penelitian besar mencari orang academician yang bisa membuat sebuah open framework yang isinya bukan bilang IT itu penyebab bagus apa tidak. Tapi perusahaan-perusahaan yang berhasil IT-nya, tolong ditulis dong apa yang membuat dia berhasil, itu jadi kontrol objektif, Pak. Sementara perusahaan-perusahaan yang gagal IT-nya, kenapa sih gagalnya? Oke, terpilihlah si Eric Guldentops yang mimpin, yang dari University of Antwerpen, Belgia itu kan. Ya.
Nah, saya nyulik dia 2 kali tuh waktu ke Jakarta itu. Iya, kita pernah kedatangan juga, Prof. Oh, itu Prof Eko ya. Nah, dari situ ada satu persyaratan dari si Erik. Tahu persyaratannya? Apa tuh, Prof? Saya mau bikin ini, tetapi hasilnya harus open. Untuk kemaslahatan umat. Nah, ini awalnya tuh sudah semangatnya open, Pak. Untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, jadi nggak boleh orang bayar dan lain sebagainya. Keluarlah yang mulai besar itu kan Kopi 3. Nggak bayar kan? Ya. Kopi 3 benar nggak bayar ya? Anda dapat semua kan? Kopi 3 yang 5 buku, 6 buku itu. Terus terjadi pertengkaran dalam satu pertemuan, Bos. Terutama kalau nggak salah waktu itu yang rame itu dari Jepang, satu lagi dari mana saya lupa. Kenapa? Dia ngeluarin Kopi 3, bukunya lengkap. Tapi orang nggak tahu cara bacanya, Pak Ricci. Ya kan? Ada manajemen guidelines, ada control objective guideline. Ini bacanya gimana? Terus yang keluar siapa? Perusahaan konsultan sama pelatihan, bener nggak? Ya. Jadi yang kaya siapa waktu itu, Pak? Ya, perusahaan konsultan sama pelatihan COVID. Karena kalau baca COVID itu nggak ada yang ngerti ini gimana cara makainya. Disitulah awal lu mau ngerti apa tidak, pokoknya punya konsultan, punya training gitu loh, Pak. Disitulah awalnya Erik Goldentops marah katanya waktu itu. Dulu janjinya saya kasih gratis semua. Lah ini kok banyak orang yang dapat dapat apa? Dapat biaya komersial malah nggak dapat sendiri kan? Akhirnya diputuskan, udah gini jalan tengahnya. Kalau nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang make. Orang namanya juga bingung. Tapi kalau ada yang ngajarin, nanti ada duit. Ribut lagi. Akhirnya disepakati, mulai COVID 4 tidak ada lagi soft copy waktu itu, bilangnya. Mulai COVID 4, Anda dapat kalau jadi anggota ISAKA, kan gitu. Ya. Jadi bayar aja anggota ISAKA, lu dapat COVID 4. Nah, kan begitu, Bro. Nah, keluarlah COVID 4. Tapi namanya orang Indonesia yang punya ISAKA di-download dan jadinya juga PDF, cuma dengan nama kita aja di bawah, ya nggak? Habis itu PDF-nya keliling kemana-mana, kan, Be? Terus ada masalah baru lagi di COVID 4. Apa coba, Pak Rizie? Banyak laporan ke sana mengatakan implementasinya pengertian COVID 4 banyak orang salah. Akhirnya apa yang terjadi dengan COVID 5? Trainingnya diatur, trainernya diatur, ya kan? Lembaga pelatihannya diatur, supaya ngajarinnya benar, nggak sembarangan, dan lain sebagainya. Sampailah kita ke COVID 2019 ini dengan model pelatihan yang seperti itu. Yang menjadi mahal karena harus banyak sekali bayar lisensinya, kan? Ya. Bayar ke trainingnya, yang accredited training, bayar ke pelatihnya, bayar ke ISAKA-nya, bayar ke lembaga yang mengakreditasi lembaga pelatihan, ya kan? Kayak APMG dan lain sebagainya. Jadilah tinggi biayanya. Kalau yang KW kan banyak, murah meriah, Be. Nah, itulah awal-awal perkembangannya. Tidak hanya di Indonesia, itu terjadi juga di berbagai tempat, Pak. Oke. Itulah perjalanannya. Jadi semangat COVID itu harus tetap kita lakukan. Semangat egalitarian gitu ya. Inklusif ya, gitu ya. Nah, dari situ COVID akan berkembang, menurut saya seperti itu, Pak. Ini kayaknya kalimatnya Prof udah kayak kalimat penutup nih, Prof. Oh gitu ya? Saya ini kelihatannya waktunya sudah mendekati sesi akhir nih, Prof. Oke, jadi mungkin kita sebelum kita tutup, mungkin ada pernyataan penutup terlebih dahulu dari Prof Eko.
Sekarang kayak wawancara TV aja ya, selalu ada pernyataan penutup gitu ya. Gitu ya, Prof. Pengennya pernyataan penutupnya berhubungan dengan apa? Berhubungan bagaimana semangat untuk mengimplementasikan COVID tadi, Prof. Oke. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari sejarah COVID itu, dari sekarang sampai sekarang, yang kita lihat adalah bahwa ISAKA melalui ITGI itu ingin memberikan kontribusi yang nyata kepada dunia IT di seluruh dunia. Agar seluruh investasi, CAPEX maupun OPEX untuk IT itu benar-benar memberikan value kepada bisnis itu sendiri. Ya, apalagi sekarang ketika dilihat bahwa IT bukan lagi sebagai support, betul Pak ya? IT sekarang sudah naik kelas, ada yang naik kelas jadi enabler, ada yang jadi driver, ada yang jadi transformer, bahkan yang terakhir IT sebagai disruptor. Nah, jadi dengan kata lain, sebenarnya IT governance is the enterprise governance. Itu kata penutup saya. Karena IT sekarang dengan bisnis tidak bisa dipisahkan, maka by definition, IT governance is the enterprise governance itself. Begitu, bro. Keren banget, Prof. Banyak banget filosofi materi daging bener-bener di kegiatan hari ini. Iya, daging bagi yang ngerti. Yang enggak, ini ngomong apa sih? Nggak jelas sih, Prof. Eko. Gitu. Enggak, Prof. Prof, sekali lagi kami Makasih ya. ISAKA Indonesia Chapter ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof mau meluangkan waktunya sharing di kegiatan kita hari ini. Saya kirim kemana filenya? Pada mau nggak filenya? Oh, nanti teman-teman untuk akses materinya bisa di YouTube dan juga slide-nya Prof nanti bisa dikirim ke tim office-nya ISAKA. Nanti kita akan tempatkan di portal ISAKA Indonesia. Silakan, saya kirim langsung ya. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih, sukses untuk ISAKA Indonesia, sukses untuk Anda semua, gitu ya. Siap, terima kasih. Saya masih anggota aktif kok, nggak usah khawatir. Oh, jangan sampai terlepas ya, Prof. Iya. Kalau tidak diperpanjang tuh artinya kartu kreditnya lagi belum bayar aja. kami tetap butuh bimbingan dari Prof Eko. Terima kasih semua teman-teman. Sukses, sehat untuk Anda semua ya. Ya, teman-teman, jangan pergi dulu. Kita masih ada sesi quiz, gitu ya. Quiz kali ini mungkin tim office bisa dipersiapkan ya. Kalau nyimak tadi materinya dari Prof Eko, gitu ya, kalian juga tidak akan kesulitan dalam jawab quiz ini. Kita punya banyak hadiah-hadiah yang menarik, gitu ya. Kita punya apa aja voucher hotel? Voucher hotel masih ada? Yes, voucher hotel, Pak. Kita punya voucher hotel. Satu. Kita punya 5 pemenang ya, ya? Berarti ya? Iya, betul, Pak. 5 pemenang. Pemenang pertama akan dapatkan voucher hotel. Oh, tuh linknya udah muncul. Teman-teman monggo dipersilakan untuk join, gitu ya. Pemenang pertama akan dapetin voucher hotel. Pemenang kedua apa kok? Ada power bank, Pak. Tuh, power bank. Pemenang ketiganya? Bluetooth speaker. Bluetooth speaker. Yang keempat? Tumbler. Tumbler ISAKA. Oh, ini baru nih. Ini baru nih. Yang kelima? T-shirt. T-shirt. T-shirtnya dengan lambang ISAKA yang baru atau yang lama? T-shirt yang baru, Pak. Yang baru dong. Tuh, teman-teman semuanya hadiahnya menarik sekali, gitu ya. Yang pertama dapat voucher hotel di Ayana. Kalau teman-teman tahu Ayana Hotel, dia posisinya itu seberangnya Sampurna Strategik, setahu saya. Ya kalau nggak salah. Oh, itu ada ininya kok, ada stasiun MRT sendiri. Saya tapi agak lupa tuh stasiun MRT-nya di mana. Itu nanti teman-teman bisa gunakan untuk staycation bareng sama keluarga, gitu ya. Terus kita punya power bank ya. Power bank ya kok ya. Oh, ini baru juga nih kayaknya. Ya betul, Pak. Ya. Nah, kita punya power bank, terus kemudian ada apa yang ketiga tadi? Bluetooth.
Speaker, Pak. Bluetooth speaker barang lama, tapi masih tetap oke lah buat nemenin teman-teman yang stay at home untuk selama kerja kan? Ayo, silakan teman-teman join. Ini ada sekitar 90 orang, yang join masih ada 44. Monggo langsung ke joinmyquiz.com/pro, masukin kodenya, siap untuk berkompetisi di quiz. Pemenangnya mudah-mudahan bukan nama-nama yang saya kenal. Kok nanti kalau namanya Syahraki Sahrir muncul, Harun Alfasid muncul, itu tolong by default langsung di take out. Steven nggak boleh ketawa-ketawa ya. Nama lu muncul juga gua take out, bro. Oke, siap. Nggak usah tawa-tawa dulu lu. Monggo teman-teman, langsung join. Kok sepi banget nih, nggak ada suaranya. Suaranya munculin dong. Ki, biasanya suka ada Suaranya lagu-lagu di udah belakang. di-play, Pak. Hah? Oh, Suaranya suara itu kalau udah di-play. kalau di-play. Berarti kalau belum Iya. di-play, berarti member Masih. dengerin suara gua aja ya. Kasihan bener. Iya, Pak. Ayo teman-teman, silakan join. Kita masih tunggu 1 menit lagi. Ini masih 50 orang. Gue nggak rela aja ngeluarin 5 hadiah, tetapi distribusinya, kompetisinya kalian cuma 5 orang. Ini banyak yang join. Monggo teman-teman, masih ditunggu. Komen-komen dikit dong. Gimana tadi materinya Prof Eko? Nah ini mumpung yang muncul kepalanya Steven. Bro, Yuk, gimana bro? kontekstual banget tadi. Itu means Iya, oke. means oke banget. Jadi memang kondisi sesuai banget dengan kondisi enterprise di mana gua kerja. Ya tidak, emang susah sih kalau menerapkan COVID sesaklek-sakleknya, karena manajemen memang dengar kata COVID itu udah langsung mikirnya nih orang IT nih gitu. Jadi emang mesti ngomongnya dengan bahasanya mereka gitu. Kita bisa menyisipkan framework gitu, menyisipkan tetapi dengan bahasanya mereka gitu. Dan itu saya lakukan juga di organisasi di mana saya bekerja gitu. Jadi udah anti deh begitu mereka dengar framework, COVID, ISAKA gitu, mereka langsung dengarnya langsung gatal-gatal. Masa termasuk ISAKA, bro? Ya, soalnya gue kan sering izin, Pak, ikut acara ISAKA dulu gitu. Itu masalah lo, bro. Iya, jangan ngelimpahin kita dong. Lu ISAKA mulu gitu. Thank you, bro. Ayo teman-teman, masih ditunggu. Sambil nunggu, gue mau nembak lagi. Siapa nih? Oh, Yuda Aldila. Oh, Yuda Aldila teman gue nih dulu nih. Bro, Om Yuda. Wah, suaranya nggak kedengeran nih. Gue nembak yang lain deh. Om Antonius Johan. Bos Jo. Share dong materi tadi, kesan-kesan lu gimana, Bos Jo? Dalam ya, bro. Nah, dalam. Lu jangan curhat di sini, bro. Jadi curcol. banget mengulasnya, dan si profesor itu keren banget ya ketika kita tanya, ketika lu minta untuk ngasih closing statement, dia nanya lagi balik kan, closing statementnya mau dari sisi apa? Itu artinya COVID mau dibelokin kemana, dia udah siap tuh, udah ada di kepalanya tuh. Aduh. Ahli banget tuh orang. Mantap ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kualitas dari pembicara buat jadi value lah buat teman-teman member. Amin. Oke, ini kayaknya udah nggak nambah lagi ya. Mungkin kita bisa mulai? Oke, kita mulai. Oke, monggo. Ayo. Oke, Ifko. Seperti pesan gue tadi ya, nama Syahraki, nama Harun Al-Rasyid muncul, take out. Nggak boleh ada di 5 besar.
Oke, Pak. Kok nggak ada suaranya juga sih? Katanya ada suaranya. Nah, ini pasti Oki lupa nyalain sound-nya ya. Ayo, teman-teman. Sekarang nomor 1, Mark. Ini Mark Thomas nih yang ikut. Wah, asik banget. Hadiah pertama, dapat voucher hotel. Staycation di Ayana. Itu keren banget lah. Itu kalau nggak salah vouchernya bisa dipakai sampai dengan bulan Desember 2021. Jadi masih cukup panjang untuk teman-teman bisa gunain. Hadiah kedua nanti ada Bluetooth. Bluetooth. Powerbank ya? Powerbank. Terus ketiganya kita punya Bluetooth speaker. Keempatnya tumbler. Tumbler baru. Kita punya barang-barang baru untuk dibagiin ke member untuk kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi kalau kemarin kan mungkin udah bosan ya dapat Bluetooth speaker, dapat wireless charger gitu ya. Nah, ini sekarang variasinya kita tambahin. Yes, William Bosan nomor 2. Ini Mark siapa ya? Mark Thomas ya? Luar biasa, Mark Thomas mau ikut join. Luciana Darmawan. Halo, Mbak Lucy. Itu Pak Mark Elias Saputra, Pak. Hah? Pak Mark Elias Saputra. Mark Elias Saputra. Ini Luciana Darmawan, our financial planner kita. Ayo. Ini masih berjalan kah? Oke, atau udah bisa di-end? Kelihatan dari 59 dan tinggal lagi 1. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita end saja. Yes. Selamat untuk kelima pemenang kita. Boleh kelihatan? Kecil banget. Mana dia? Bapak Mark dapetin voucher hotel kita. Terus Mas William Bosan dapetin power bank. Syaiful dengan apa ya? Apa tadi? Bluetooth speaker ya? Bluetooth speaker. Alex Haikal dapetin dan Luciana Darmawan. Oke, selamat untuk para pemenang. Oke, dengan berakhirnya sesi kuis kita, berakhir juga sesi MTS kita di siang hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih, bisa mendapatkan value dari kegiatan hari ini. Untuk itu, kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk materi, monggo diakses ke YouTube dan akses ke isaka.or.id ya. Nanti akses materinya ditaruh di sana. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat ultah. Selamat ulang tahun Om Ricci. Wes, thank you. Selamat ulang tahun Om Ricci. Makan. Yo, thank you semuanya. Thank you ya, thank you semuanya. Thank you Om Ricci, teman-teman semua.